Direkam Pak Piri, bisa ya? Udah. Oke. Pak. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Apa kabar? Baik. Nah, itu tolong dulu tuh. Rini, jilbabnya dibenerin tuh. Peri juga tuh, bajunya tuh. Ya Pak, Lagi ya aktif Pak. juga Bapak. Iya, jilbabnya dibenerin. Kalau enggak boleh masuk kelas. Iya maaf Pak. Ya, masih segar semuanya? Udah lelah atau gimana nih siang-siang? Udah hampir sore kita. Udah lelah Segar, Pak. Pak. Udah lelah ya? Ya, baiklah. Kalau Lapar, itu Pak. kita coba uji konsentrasi dulu ya. Iya. Kita uji konsentrasi dulu. Kita ice breaking sebentar. Oke, baik. Perhatikan. Tes kemampuan otak dan konsentrasi. Sebelum memulai pelajaran, kita belajar konsentrasi dulu. Perhatikan. Ini tentang tebak warna. Bisa warna kan semua? Bisa. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Perhatikan warnanya. Yuk, sebut. Merah. Merah. Iya. Biru. Ungu. Kuning. Ya, terus. Hijau. Hijau. Ungu. Putih. Iya, benar semua masih. Terus. Coklat. Alhamdulillah masih konsen. Sekarang yang kedua. Sebutkan warna tulisannya. Putih. Belum. Kuning. Kuning. Merah. Merah. Hijau. Ungu. Ayo lebih cepat. Lebih cepat. Nah, Putih. siap ya, siap-siap. Yang ketiga. Putih. Lebih cepat. Ayo. Biru. Biru. Hijau. Ungu. Kuning. Merah. Coklat. Kuning. Ya, sudah cukup. Tepuk tangan untuk semuanya. Tuh, masih konsentrasi ya. Terpaksa Pak. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Untuk berdoa mungkin bisa dipimpin sama Peri ya. Silakan Peri bantu temannya untuk berdoa. Pimpin doanya. Duduk siap gerak. Belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Peri sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum mulai pelajaran, saya akan terlebih dahulu mengabsen Agung. Ada Pak. Peri. Peri, mana Peri? Hadir. Hadir Pak. Wayan Murni. Ada, Pak. Maria Anita. Pak. Rini Susanti. Hadir Pak. Nurgahana. Kemana nih Nurgahana? Oke, selanjutnya. Oh, lagi sholat, ya. Sanggi. Hadir, Pak. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, lengkap semua ya berarti ya hari ini ya. Lengkap, Pak. Lengkap. Oke, baiklah. Sebelumnya kita untuk meningkatkan sebagai wujud cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini lagunya kita Maju Tak Gentar. Ini bisa dilihat di video sambil diiringi. Yuk, sama-sama kita. 1, 2, 3. Sudah mulai, Pak? Ada suaranya. Maju tak gentar, membela yang Yang benar. maju tak gentar, Haki kita serang, maju tak gentar.
menyerang, menyerang, maju serentak, serentak, tentu kita menang. bergerak, 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 serentak, menerkam, menerjang, terjang, terjang, gentar, menyerang, majulah, majulah, menang. menang. kita gentar, membela yang benar, maju serentak, kita diserang, maju serentak, diusir penyerang, Maju serentak, tentu kita Kita menang. bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang, gentar, menyerang, majulah, majulah, menang. Baik, selesai. Tetap semangat kita, ayo. Jangan menyerah. Iya. Oke, baik. Selanjutnya, mengingatkan lagi untuk pelajaran sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya ya, kita telah belajar berkomunikasi dengan pelanggan. Baik itu komunikasi lisan maupun tulisan, serta pelanggan online maupun juga offline. Komunikasinya udah bisa? Komunikasinya udah bisa ya, karena ini pelajaran yang sebelumnya. Sekarang kita kan akan lanjut pelajaran yang sekarang. Sudah siap belajar hari ini? Iya, Pak. Siap, let's go. Oke, baiklah, kali ini untuk materi yang hari ini adalah standar penampilan diri. Nah, sebelum masuk, ini tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran project based learning, diharapkan peserta didik mampu memberikan pelayanan prima saat melakukan pelayanan penjual dengan menerapkan standar penampilan diri yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kayak di sini pahaman bermakna yaitu pelayanan prima, lebih ke pelayanan prima ya, upaya sebuah instansi, organisasi atau usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan dengan tujuan dari membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat sebelum ke materinya, udah tahu penampilan diri seperti apa? Penampilan kita, Pak. Ya, penampilan. Bapak, Ibu, nah anak semua udah pernah masuk Indomaret, Alfamart, atau Hypermart? Sudah pernah, Pak. Udah pernah. Masuk ke hotel pernah? Pernah lihat nggak? Nah, di sana pernah lihat karyawannya? Lihat, Pak. Nah, lihat karyawan. Apa yang kalian lihat dengan karyawannya tersebut? Rapi, menarik, Rapi, apalagi wangi, wangi, menarik, menarik, enak dipandang, Pak. enak dipandang. Good Oke, looking, Pak. good looking. Nah, terus kalau dari sana apa yang bisa kita simpulkan terlebih dahulu tentang karyawan yang ada di sana, baik di bank, di hotel, di Alfamart atau Indomaret, Hypermart, Dengan penampilan apa yang bisa yang kita sebelum masuk ke materinya lebih dalam? Saya, Pak. Ya, Siapa silakan, nih? Mak. Ya, silakan. Ya, Ibu dulu. Sama Hana ya. Ya, Hana. Kalau mau kerja itu kita harus berpenampilan yang rapi, sopan, sesuai tempatnya, dan enak dilihat orang gitu, Pak. Ya, pasti itu. Karena ya jadi kayak gini. Dengan menerapkan good looking itu yang enak dipandang itu merupakan sebuah kebijakan perusahaan. Ya, berarti kan ada yang namanya standar perusahaan.
Standar perusahaan itu makanya kan Indomaret, Alfamart dia menggunakan seragam. Ataupun di bank, di hotel. Contoh misalkan di hotel, ada hotel yang syariah, kalau hotel syariah kan itu yang cewek bisa menggunakan jilbab. Kalau non syariah misalkan di hotel dia harus lepas jilbab. Kalau untuk yang muslim juga. Nah, di sana kan makanya kan di sana pastinya wangi, menggunakan sepatu pantopel ya. Kalau di Indomaret atau Alfamart mereka kan dengan seragam khasnya masing-masing yang pastinya adalah wangi dan bersih. Baik. Terima kasih udah paham sebelum jadi udah mengerti penampilan ya. Oke, kita lanjut. Pak. Pak. Iya, Boleh nanya nggak? ya kenapa ini? Berarti kalau nggak good looking nggak bisa kerja dong, Pak. Bukan maksudnya di sini dalam artian good looking itu ya satu pastinya yang bersih dulu, bukan cantik, fleksibel atau tampan kayak gitu. Yang di sini yang dimaksudkan adalah yang penting dia bersih, rapi, seperti itu artiannya good looking itu. Oh gitu, Pak. Iya. Iya, iya. Iya. Siap. Udah paham? Sudah, Nah, Pak. makanya di sini namanya penampilan diri atau biasa disebut dengan Oh. personal Kalau grooming. Rini nggak cocok jadi pelayan di supermarket ya, Pak ya? Jangan gitu. Iya, Pak. Saya nggak Di good hotel cocok, looking. Pak. Semua cocok, tinggal gimana itu aja lagi interviewnya nanti. Ada yang Oke, mau nggak? ya udah. Oke, baik. Selanjutnya ini penampilan diri itu berkaitan dengan ini tadi. Makanya tadi hasil dari diskusi kita yang pertama tadi, penampilan diri yaitu kebersihan tubuh, kerapian diri, cara berpakaian dan berdandan hingga tutur kata dan perilaku. Dalam artian sini tutur kata itu berarti santun, kayak Agung itu dia ngomongnya. Dia santun kayak gitu. Nah, itu kan tinggal yang mana aja lagi dikaitkan supaya jadi satu kesatuan yang memiliki standar penampilan diri. Nah, yang kedua juga cara berpakaian yang rapi, menarik atau good looking dan sifat yang ramah akan membuat pelanggan merasa puas. Nah, dengan sikap ramah itu pelanggan akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Sebagai contoh gini, misalkan nih Hana punya warung, Wayan punya warung, terus Sanggi beli ke warung Wayan, dia kemudian beli ke warungnya siapa tadi? Aduh, saya lupa. Hana. Nah, ya Hana. Terus ditanya, saya jerah nih beli di tempat Wayan, dibeli tempat Hana aja. Kenapa? Suka ini dibentak-bentak kalau nggak jadi beli. Nah, kayak gitu. Itu kan dalam artian adalah pelayanan, ya kan? Pelayanan. Walaupun lebih mahal di tempat Hana dan lebih murah di tempat Wayan, tapi si Sanggi ini lebih senang belinya di tempat Hana karena pelayanan yang diberikan itu lebih memuaskan, seperti itu. Dia ramah, tapi bukan dalam artian ramah itu diberi utang ya, enggak. Peri itu, Pak. Maunya ngutang terus. Saya Ya. kan kurang ramah, Pak. Itu artian dari ini ya. Oke, baik. Ada pertanyaan di sini sebelumnya? Tidak, Pak. Lanjut. Tidak. Ya, lanjut ya. Lanjutnya kebersihan dan kerapian. Nah, di sini kebersihan dan kerapian yaitu satu, bau badan. Bau badan. Siapa sih yang mau menerima orang kerja dengan bau badan? Ada nggak? Ya. Kalau di mall, di tempat-tempat yang di supermarket atau bank atau hotel, nggak ada kan? Jadi standar penampilan diri itu jangan sampai ada bau badan. Untuk supaya tidak bau badan, gimana caranya? Ada yang tahu? Pakai Mandi, Rexona. Pak. Ya, jelas mandi, Mandi dulu. menggunakan deodoran, baru menggunakan Baju parfum. bersih. Bajunya harus bersih, Ya, baju Pak. bersih, pakaian itu di situ. Hanya rapi. Peri cuci bajunya. Nah, disetrika jangan lupa. Selanjutnya bau mulut. Nah, ini jangan sampai ya, karena yang ini kan kita pelayanan jasa juga ya, jangan sampai ngomong sama orang, ada yang bisa dibantu lagi Pak, nggak enak baunya kan, itu jangan sampai. Jadi itu bau mulut.
Mungkin ya dengan menggunakan pasta gigi yang sesuai dengan diri sendiri seperti itu. Harus di masker atau ya? Ya tergantung. Kalau pandemi pakai masker kayak gitu. Oke, selanjutnya kebersihan kuku. Kuku boleh panjang, tapi harus bersih. Jangan kukunya panjang, udah banyak apa dakinya di dalam. Jangan. Mungkin kebersihan kuku itu sesuaikan. Ya, kerapian rambut nih, rambut. Kalau di bank atau di hotel untuk yang cewek tidak menggunakan hijab, mungkin dicepol seperti itu. Yang pakai hijab mungkin disesuaikan dengan yang namanya standar perusahaan. Gimana sih model hijabnya yang harus digunakan seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan perhatikan video berikut ya. Kaki aja berbaris, Personal Pak. health, hygiene, and grooming. In this video, Oh, jadi keren. we'll learn the importance of staying well-groomed and maintaining well-being through cleanliness. A fresh pair of socks every day, sweaty clothes or smell twice a day, and floss once a day to avoid gum problems. Change your toothbrush every 3 months and use a good quality toothpaste. Use natural mouth fresheners like green cardamom or fennel seeds to keep bad breath in check. Nggak It's also ngerti, Pak, bahasa Inggris. keep your nails clean Artinya and apa, trim at Pak? all times. Dirt can easily accumulate Ya, in bentar. nails and cause bacteria to breed. Perhatikan gambarnya aja dulu. Nails not only look terrible, but can cause food poisoning and other diseases than sanitizer. Romehen itu, Pak. Find a retail store in the Nah, ini yang di sini yang lebih penting. recently joined a retail Perhatikan yang di sini. sales department. He notices Dia sebagai kasir, approach him for queries, but they appear uncomfortable and then go to the next sangat counter. kotor dan bau Because of katanya. this, Sam's sales Dia are nggak bayar. He approaches his friend Chris for advice. Chris, I am quite worried about not being able to make any sales. Customers come to me, but then they quickly Nah, get away. ada pelanggan datang tapi tidak I know. tidak membeli apa-apa. Apparently, you haven't been paying attention to grooming and hygiene. What do you mean? See, you haven't shaved for many days, and it looks like you need a shower. Your body odor could be turning customers away. Actually, I had been keeping busy the last few days and didn't have time to take a bath. Well, if you don't shower or wear sweaty clothes, everyone will smell it. And from a distance, Sam. But what can I do if I sweat a lot and end up smelling? Apa yang dilakukan supaya tidak berbau? Nah, dia bisa menggunakan deodoran. Fragrance then gets too much and can make other people uncomfortable. Oh, I didn't know that. Anyhow, now that you have seen how your lack of grooming and hygiene is affecting your work, you must promise yourself to take care of it. Thank you, Chris. Sam learned his lesson and made it a priority to brush his teeth. Nah, ini kesimpulannya. Regularly, wear clean clothes. Sikat gigi rutin, mandi, Soon, menggunakan customers pakaian started bersih. coming to his Nah, dia udah berubah nih. and his sales picked up. Both men and women must make efforts to appear well. Nah, baik, tadi dari dari video yang telah ditampilkan, apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Bagaimana standar penampilan dalam suatu perusahaan? Dari video yang telah ditampilkan tadi, yang sudah ditayangkan. Kira-kira bagaimana? Ya harus rapi, Harus bersih. rapi. Iya, Harus bersih, rapi, wangi. ya, jadi kan Intinya wangi. ya walaupun kalau wangi harus mandi dulu Bu. Ini wajah harus mandi dulu, mandi ya kan, gunakan deodor. Tadi kan dia sebelum bersih bewoknya sebelum dicukur, ada aja pelanggan, cuman setelah mau sampai kasir dia nggak jadi bayar, ya kan? Itu yang kita ambil tadi ya. Ya. Nah, terus permasalahan apa yang muncul jika penampilan diri tidak sesuai dengan SOP perusahaan? Akan merugikan perusahaan. Seperti tadi kan pelanggan lari, Pak. Wayan, ya. Rini, Ya, Pak. gimana? Malawung we lah. Melamun ya? Pak, tadi Jangan telepon malah. saya, dia Waduh. tidak dengar. Melamun aja.
Sanggi, apa masalah yang muncul jika penampilan diri tidak sesuai dengan SOP perusahaan? Agung Perusahaan akan rugi, Pak, karena penampilan mereka seperti itu. akan rugi, Iya, kan Konsumen mereka kecewa, rugi. Pak. Nah, konsumen kecewa. Nah, mau langsung dijawab? Bagaimana? Ya, jadi permasalahan yang muncul kan tadi dari video yang sudah ditayangkan, ya konsumen pastinya kecewa. Kok pelayanannya seperti ini? Petugasnya ini untuk kerapian aja tidak rapi. Terus menimbulkan bau yang tidak enak, tidak sesuai lagi seperti itu. Terus bagaimana bentuk penyelesaian masalah dalam penampilan dalam bekerja? Ini udah tadi nih yang ditampilkan di berubah. videonya. Harus berubah. Hana, bentuk penyelesaiannya, mute-nya dulu buka. Apa Wayan? Harus Harus berubah. Ya. Ya, dengan ada yang menambahkan, Ferry, bagaimana bentuk penyelesaiannya, solusinya? Ya, tadi harus mandi, harus bersih. Itu. harus Bet- rapi. Iya, betul. Harus mandi, harus sikat gigi secara rutin, ya. Seperti itu. Itu solusi yang harus diselesaikan terkait penampilan diri. Baik. Dengerin ya, Pak. Febri Nah. jarang mandi, Febri. Dua hari sekali ya mandinya. Siapa? Febri, Pak. Sampai ke sini. Waduh. Itu nanti nggak usah ditemenin loh. Jauhin aja. Oke, baik. Sekarang ini ada lembar kerja untuk kalian. Nah, di sini buatlah urutannya ini, petunjuknya, buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kemudian tentukan ketua kelompok. Udah dibuat ya kelompoknya ya? Ya, Pak. Udah. Nah, ini buatlah video tentang pelayanan prima, tentang standar penampilan diri. Oke, baiklah, bertanyalah apabila ada kendala. Nah, terus di sini dalam pembuatan video ya, kalian berikan ide kreatif dalam pengeditan video. Ya, paham? Paham? Paham tidak? Paham. Ya, nanti mungkin untuk durasinya kurang lebih ya minimal 2 menit ya. Cukup 2 menit atau 3 menit? Mau ditambah? 5 menit, Pak. Berapa? 5 menit. 5 menit, Pak. Mau 5 menit? Saya Ya. kasih 3 menit, mau 5 menit. Wih, mantap ini kelas. Baik. Untuk kriteria penilaian ini nanti ya, di sana saya mau lihat video personal groomingnya, di mana kalian menyusun apakah sesuai dengan alur cerita, apakah alur ceritanya kurang sesuai atau tidak sesuai. Itu masing-masing ada penilaiannya. Ya, untuk pengerjaan ini diberi waktu 60 menit. Cukup? Cukup, Cukup Pak. 60 menit ya. Mudah-mudahan, Pak. Apabila kurang dari 60 menit, nilainya masing-masing ada. Apabila tepat 60 menit, ada. Lebih dari 60 menit, ada juga. Jadi tergantung kalian kapan mengumpulkannya. Karena masing-masing untuk jeda waktunya ada penilaiannya masing-masing yang saya tentukan. Udah paham semuanya? Paham, Pak. Itu kriteria penilaian videonya seperti itu. Oke, ini untuk anggotanya ya. Untuk kelompok 1 itu Ferry sebagai ketua, Wayan, Maria, sama Sanggi. Itu sebagai anggotanya. Kemudian, sebentar, kelewatan. Ferry tadi ketua, Wayan anggota, Maria anggota. Nanti yang melakukan presentasi adalah Sanggi. Udah jelas? Ya, Pak. Nah, yang kedua itu Agung sebagai leader,
Hana anggota, dan Rini sebagai presentator yang akan memberikan presentasi. Diharapkan semuanya berkolaborasi dalam mengerjakan. Jangan cuman nanti Agung aja yang mengerjakan, Hana kemana, Rini kemana, nanti jangan seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, kasih tahu saya, nanti akan saya kurangi aja nilainya. Mau seperti itu? Jahat Ya, Bapak. Pak. Ya, jangan. Diharapkan semuanya bisa menjadi satu kesatuan. Jadi nggak ada yang masing-masing ngerjakan. Kayak Republik Indonesia ya Pak. Ya, ini rules-nya tadi, peraturannya tadi, komposisi dan alur cerita yang sesuai, pengerjaan maksimal 60 menit, durasi minimal 1 menit. Nah, ini untuk post testnya, kalian bisa scan barcode di sini. Nanti, ini nanti larinya adalah ke, ini udah di-scan barcode-nya untuk post Belum. testnya? Belum. Belum, Pak. Nah, nanti di sini Nggak ada kuota. nanti di sini nggak ada kuota ya. Nanti kalau ada kuota dipoto aja dulu. Nah, nanti di sini ada sejumlah kurang lebih 10 soal. Nah, masing-masing soal itu nilainya 10. Nilainya 10 karena ada soalnya berjumlah 10, berarti total nilainya adalah 100. Seperti itu. Paham? Nah, Paham, ini Pak. untuk petunjuk menjawab soal. Nanti kan kalian masuknya ke mode quizzes. Itu di barcode itu langsung masuk ke aplikasi atau quizzes. Nah, nanti masukkan game code. Nanti game code-nya, kodenya ini saya yang beritahu nanti. Nanti urutannya pilih mode klasik, kemudian masukkan dimulai apabila seluruh peserta telah tergabung. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Nah, nanti di sini ya metodenya yang baru ya. Udah pernah coba belum? Belum, Pak. Belum. Ya. Oke, baiklah. Nah, oke, untuk materi pertemuan selanjutnya nanti ya, peserta didik mampu menggunakan peralatan dan perlengkapan untuk barang dan jasa yang sedang dipromosikan. Nah, berarti materi kita udah selesai karena sudah sampai post test, berarti kalian materi itu materi terakhir, berarti materi yang selanjutnya itu berbeda lagi, peralatan dan perlengkapan untuk barang dan jasa yang sedang dipromosikan. Oke, untuk refleksi hari ini saya kasih apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Untuk Rini dulu. Kalau mau kerja harus bisa berpenampilan rapi, bersih, wangi, dan memiliki sikap yang baik, Pak. Ya. Terus kalau Sanggi, apa yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Mute itu, Bu. Wahyan, gimana? Apa yang didapatkan untuk pembelajaran hari ini? Kalau saya dari penampilan yang baik itu akan mendapatkan penilaian yang baik juga gitu, Pak. Jadi Iya, ada nilai tambahnya. baik. Maria, gimana? Pembelajaran hari ini, apa yang sudah didapatkan? Untuk menjadi karyawan pada suatu toko atau sejenisnya bisa penampilannya harus menarik, bersih dan rapi. Iya. Oke. Udah. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Agung? Nah, perasaan saya ya, alhamdulillah saya mendapatkan apa namanya pembelajaran yang bagus. Jadi saya bisa ketika nanti mungkin saya mau ke apa namanya melamar pekerjaan, nah itu ternyata itu yang standarnya yang harus saya lakukan seperti itu. Kemudian yang nomor 3,
Apa yang menjadi kendala pada pembelajaran hari ini? Peri. Kendalanya ini Pak, tadi pas membuat video Ya, sama. saya Nggak belum ngerti Pak kompeten, bahasanya. Iya, Pak. Bahasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya. Nggak ngerti Pak. Oke. Hana juga sama ya kendalanya ya. Sama Iya Harusnya- Pak, jadi harusnya- kami hanya membaca gambar aja Pak, menerka-nerka Harusnya gitu, pakai Pak. bahasa Sunda aja Pak. Ih, enaknya Peri. Saya nggak ngerti, Pak. Kalian ngerti ya? Nggak ngerti juga. Yang ngerti juga. Baik, jadi kendalanya adalah pada saat penayangan video banyak karena bahasa tadi ya. Iya Ya. Pak. Ya, Hmm. oke. Jangan sekali-kali lagi ya Pak. 5 kali saya nanti gitu. Biar kalian itu bisa bilingual. Bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Pengen sih. Ya. Mau bisa bahasa Inggris kan? Iya Ingin, Pak. Ya, yes I do. I hope We so. love you. You can language. Know what? Oke, selanjutnya apa yang kalian harapkan dari pembelajaran ini saya pada dari pembelajaran pada pertemuan berikutnya? Rini, apa yang kalian harapkan dari pembelajaran pada pertemuan berikutnya? Ya, saya mengharapkan dari pembelajaran hari ini saya bisa menyiapkan materi untuk besok dan siap untuk menerima pembelajaran berikutnya. Baik, berarti udah siap ya untuk pelajaran selanjutnya tentang perlengkapan dan peralatan pada promosi. Siap ya? Semua siap? Ya, Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti udah selesai semua refleksi kita juga. Terima kasih. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you everything. Sama-sama Pak. Sama-sama. Sama-sama Pak. Nah, Udah, Mi. Udah Pak. Oke. Thank you very much. Very tinting. yes, I do. Mana ini close-nya? Tukang es diaduk. Saya serahkan kepada siapa ditunjuk ya? Pak Peri Pak. Pak Peri Bukan, Bu Agung. Bu Agung Agung. Pak ya. sebagai Terima kasih Pak. Saya mah record Terima karena Oh iya. Mulai dari kegiatan orientasi ya, pendahuluan dan sebagainya, saya rasa sudah luar biasa ya untuk Pak Ferry, mulai dari IT-nya dan sebagainya. Cuman tadi kendalanya di teman-teman kan pas waktu video itu aja sudah. Tapi Pak Ferry menyampaikan biar semuanya bisa. Iya, ya seperti itu. Terus yang kedua tadi video-video yang kita diskusi tadi ditampilkan nggak Pak? Enggak. Oh, enggak. Karena waktu tadi, Bu. Jadi saya, iya, jadi PR itu nantinya jadinya. Oke, terima kasih penugasan. Karena, ya, bagi saya lihat waktu nih nggak sempet lagi. Iya. Ya, saya rasa itu Pak siapa? Pak Ridwan. Kendalanya di teman-teman hanya baik. Video yang berbahasa Inggris, Pak. ya Ya. bahasa untuk pendahuluan dan sebagainya sudah. Ya, tambahan sedikit, boleh Pak? boleh. Silakan. Pak Itu Peri. tadi tidak membaca doa di akhir, Pak Pep. Oh ya, Masya Allah ya mendadak. Baca dia doa. Oh iya. Maaf. Iya, baca doa ya. mau buru-buru, mau maghrib soalnya. Iya, sudah maghrib. Sini. Iya. Iya, Maghrib ya juga di situ ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Saya 6:10. tengah ini. Siapa yang belum presentasi? Saya. 2 orang lagi, Pak. Oke, Terakhir saya. kalau begitu kita break aja 30 menit ya. Ya, Pak. Oke, kita break. Terima kasih Pak Febri. Stop ya, Iya, sekarang sama-sama, Pak. Satu hal Mohon tadi, izin, Pak yaitu Ridwan. ya, Mohon jadi izin, yang- Pak. Ya, Ini Zoom-nya tadi